what's up, Pal? Balik lagi sama gue, Tommy Joe. Kali ini gue lagi ada di Istiqomah Industri, pusat sablon di pokoknya kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi. Masih bisa ke cover semua. Kali ini ada bintang tamu gue, wes, Bang Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat lu, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih, habis lebaran kegiatan bisnis aman? Nggak bisa kemana-mana. Lockdown. Sekarang lockdown, PSBB. Bingung. Sekarang kirim barang aja, aduh. Bis sudah stop semua. Lama nyampe. Bukannya lama lagi. Ya pokoknya kita doain ini cepat berlalu lah ya virus ini. Amin biar semua Amin. juga kembali normal. Gini nih, Bang, makasih banyak ini sebelumnya gue udah dikasih tempat bisa ngobrol, ngobrol santuy, asik bareng sama Bang Tony yang punya Istiqomah Industri. Bang, kok nama lu ganti Istiqomah ya? Dulu kan bukan Istiqomah nih. Terus juga gua ngelihat banner lo ada di pancong balap terkenal di dekat stasiun. Kenapa bisa ganti nama? Ya sebenarnya sih ya nama kami KJ itu udah, maksudnya alhamdulillah udah lumayan terkenal sih ya. Lumayan terkenal. Ya mungkin gara-gara kita pengen hijrah, jadinya pengen ganti nama aja. Karena tuh kami KJ artinya itu, kalau ini mah bahasa Indonesia kan tuh kami KJ bahasa Jepang. Ya serem banget itu mah, bener-bener Ngeri. ini banget dari kita kan sebagai muslim ya. Kami KJ itu bener-bener haram dah pokoknya. Kalau arti bahasa Indonesia bunuh diri. Makanya alhamdulillah aneh dapat saran dari teman jamaah sholat, ya udahlah ganti aja yang ke Islaman. Ganti aja kita Islaman. Iya. Itu ceritanya. Jadi kita sambil insya Allah sambil dagang sambil ibadah juga. Amin. Yoi. Jadi sekarang apakah karena nama kamikaze-nya itu dihilangin, udah full Istiqomah atau gimana nih, Bang? Sementara kan pasti customer lo taunya udah banyak nih tahu nama kamikaze udah lumayan terkenal lah di Bekasi ini. Sebenarnya mah pengennya sih hilangin, cuman emang anak-anak yang pada ya nyablon atau order bikin jaket emang tahunya kamikaze sih. Tahunya udah kamikaze. Tapi insya Allah lah dengan berjalannya Pelan-pelan waktu ya, ntar pelan-pelan, ya Istiqomah lah namanya. Kita usaha kan harus dari nol. jadi sekarang nama yang lu pakai kamikaze sama kamikaze pakai Istiqomah pakai, pokoknya intinya mas satu tetap ya. Iya. Tapi sih fokusnya Satu tetap industri. Istiqomah biar nama Islamnya keluar. Nah, jadi buat teman-teman nih udah jadi customer-nya Bang Tony, kamikaze-nya dihilangin. Jadi kalau tanya order kemana kaos, di Istiqomah Industri. Asli. Bang, lu kan gua tahu nih ya, bisnis lu jalan udah lama nih, pasti kan ada naik turunnya. Coba dong ceritain mungkin awal lu buka usaha, kenapa lu milih usaha di bidang garment gitu, di bidang industri konveksi. Sebenarnya sih usaha konveksi ini, konveksi aneh nggak ada niatan gitu. Nggak ada Cuman emang hobi aneh dulu kan sempat ya, namanya anak muda kan belum tahu apa hijrah lah, kita ngeband ya kan, pengen pakai kaos merek-merek luar negeri tapi nggak mampu beli, duitnya nggak ada kan. Ya udah akhirnya coba deh belajar nyablon deh sama temen. Akhirnya ngeliat artis luar negeri pakai baju merek luar, pengen make tapi nggak mampu beli, akhirnya aneh nyablon sendiri. Iya, jadi dari situ awal muasalnya aneh buka sablonan konveksi. Nah, itu awal-awal tuh langsung konveksi baju atau apa dulu? Enggak, pertama aneh bikin stiker dulu. Oh, lagi iya. zaman-zamannya anak acara kan, anak-anak acara tuh stiker tempel di helm kan udah wah itu anak acara tuh pasti. Nah, Dari stiker dulu baru kita pelan-pelan ngumpulin modal. Ya alhamdulillah ada beli alat sablon sedikit-sedikit, sablon kaos, sablon jaket. Habis itu ngumpulin lagi, alhamdulillah bisa nyewa toko. Dulu mah masih ngemper jalanan. Setiap ada acara-acara kan dulu kan sering ada acara-acara band, punk, reggae, masih ngemper, dagang stiker. Sekarang alhamdulillah ngumpulin dikit-dikit bisa sewa Udah toko, bisa sewa tempat. dulu waktu lu jual stiker itu di depan Taruna Bangsa ya? Banyak sih, banyak. Kan kita banyak timnya. Oh, banyak cabang ya. Kalau satu emang toko di Taruna Bangsa dulu pertama kali tuh kami KJ punya toko ya, karena bukan toko sih bedeng. orang lantainya juga tanah kan, namanya kita mampunya segitulah, ya udahlah, insya Allah lah. Tapi dari situ omset alhamdulillah ya bisa sampai. Alhamdulillah omset mah ada aja, cukup buat
yang tim-tim lainnya buat makan, buat beli barang, buat muter lagi deh pokoknya. Jadi dari dulu tuh lu udah punya tim, jadi lu udah bisa gaji mereka lah kasarnya kayak gitu ya. Alhamdulillah. Nah nih bang, kan jalan udah berapa tahun sih? Dari 2009 sampai sekarang 2020, udah hampir 11 tahun. Pasti kan banyak naik turunnya lah namanya bisnis. Di masa pandemi nih, di masa covid kayak gini, apa ini kondisi lu paling drop? Apa lu udah pernah ngalamin lagi? Wah, gue pernah rugi atau segala macam lebih parah dari kondisi kayak gini? Kalau masalah untung rugi ya tergantung kita juga sih ya, bersyukurnya apa enggak. Tapi kalau emang saat ini emang berat banget ini. Soalnya kan kerjaan di Istiqomah itu kan banyak kan anak sekolah, PT, anak kampus. Jadinya kerjaan tersendat, aturan udah ditembus, jadinya enggak. Ya udah, terpaksa nalangin. Ya gitu aja sih. Ya tapi intinya kita bersyukur aja, jangan sampai ngeluh lah, jangan sampai putus asa. Pokoknya selalu survive, Itulah kunci usaha. Pokoknya jangan mudah mengeluh, bersyukur aja. Jadi kalau mau usaha jatuh tuh harus bangkit lagi. Iya, intinya kalau ente nggak udah kehabisan modal, jangan sekali-sekali minjem sama namanya bank riba tuh, kalau bisa jangan. Ya. Jangan, kalau bisa jangan. Tapi kalau ente udah terlanjur minjem ya udahlah terusin, tapi kalau bisa jangan. Lanjutin sampai lunas lah kalau ya. Nah gini bang, mungkin kan teman-teman nih banyak nih sebenarnya keinginan pengen mau mulai usaha tapi nggak tahu nih harus dari mana, apakah memang harus punya modal berapa dulu baru mulai usaha atau gimana nih bang? Saran dari lo yang udah ngejalanin usaha kurang lebih 11 tahun. Sebenarnya sih kalau usaha itu kita bisa sih tanpa modal. Bisa tanpa modal? Bisa. Ya contohnya ya, aneh bikin konveksi kayak gini tanpa modal. Alhamdulillah. Kan dibilang pertama tadi dari hobi buat sendiri, akhirnya teman pada mesen sedikit beli alat, akhirnya bisa dagang di luar, dagang emper, nyewa bedeng, nyewa ruko. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh karyawan juga udah lumayan. Alhamdulillah ya. Paling banyak yang bikin di sini tuh apa sih bang? Kaos, jaket kah? Atau kalau untuk sekarang ini mah kan lagi musim-musim PDL, PDH, iya itu kebanyakan itu. Kalau sih nggak terlalu sering lah, pokoknya kebanyakan tuh jaket sih. Contohnya kayak gini nih. Iya itu, anak sekolah kan sekarang musimnya begini nih. Ya anak sekolah jadi pakainya kayak gini. Ini bordir. Kalau dulu kan banyak kan anak-anak sekolah kan pada hoodie gini nih. Hoodie. Sekarang ya jadi ganti musim. Jadi ini setiap tahun kayaknya ganti. Iya benar. Emang fashion kan setiap tahun berubah. Ya. Iya, kita harus ngikutin ini zaman. Jadi kalau zaman gua tuh 2012 tuh paling ngetren tuh baseball. Iya, baseball. Kalau sekarang udah nggak ada yang order lagi. Udah nggak ada orang lagi. Yang biarpun ngorder juga itu paling orang jadul. Nah, berarti yang pernah pakai jaket baseball kita jadul. Udah tua itu. Nah gini bang, di masa pandemi kayak gini kan kita tahu lah nggak hanya mungkin industri konveksi aja nih yang kena dampak, semua usaha dari kecil sampai gede semua kena dampak kan ya. Mungkin saran atau tips dari lu biar usaha kita tetap jalan. Yang penting itu kan buat masalah biar nggak ngedown gitu loh bang. Mungkin gimana sih hadapin? Ya solusinya kalau emang usaha kita udah turun ya terpaksa harus banting setir, cari yang baru. Biarpun nggak ada modal, ya udah mau nggak mau kita nyari kerja. Kalau nggak ke teman, ke saudara, ya mau nggak mau emang udah zamannya udah begini. Ini kan namanya musibah massal. Ya kan semuanya kena. Mau yang kaya yang mau miskin semua sama. Semua kena dampak. Kecuali yang punya tabungan mah enak kan, nggak mikirin kan. Tetep mikir lah. Tetep mikir sih, habis gitu ya. Tadi bang, gue pakai jaket deh. Tadi gue kira tulisannya Star Wars. Itu tulisannya apa nih bang? Star Hijrah. Finish Jannah. Jadi kita berakhirnya di surga, insya Allah. Jadi mulai dari hijrah berakhir di jannah ya bang. Iya, surga. Emang cita-cita umat muslim kan surga. Amin. Nah ini bang, dari lu rencana ke cita-cita konveksi mau digedein segede apa lagi bang? Maksudnya kalau seandainya udah kembali normal nih posisi bisnis lu mau lebih ke arah mana? Ya kalau untuk masalah gedein sih itu mah tergantung. Kalau misalkan kita lagi full order atau udah kewalahan, ya saranannya mah paling kita bagi-bagi rezeki ke teman-teman konveksi lainnya. Oh tetap ya. Kalau untuk masalah memperbesar, ya kita juga bingung namanya sekarang kan nyari tukang jahit susah. Orang-orangnya itu aja ya. Enggak, emang susah tukang jahit paling susah. Kalau untuk sablon
banyak yang bisa. Masih banyak yang Kalau bisa. jahit bener-bener susah, sulit, emang sulit. Kita paling sulit jahit, paling sulit. Nah gini bang, kan kita tahu nih di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi banyak nih untuk saingan sama teman-teman konveksi. Lu nanggepinnya gimana bang? Ah mereka ya tetap aja teman, rezeki udah diatur, atau menurut lu gimana tanggapan lu tentang itu? Ya kalau rezeki mah ya emang kan udah diatur sama Allah biar. Ya contohnya aja lah sekarang gini, counter HP ya kan di mall-mall. Itu dia berdekatan tapi bertahan loh sampai berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Kalau emang rezekinya dia ya tutup ya udah tutup, bangkrut. Kita percaya aja. Intinya kalau emang masalah rezeki pokoknya udah ada yang ngatur, tergantung kitanya mau nyari yang halal apa yang haram. Nah tuh langsung cetil dari Bang Tony. Gini bang, lu kan gue tau punya brand juga nih kayak Bani Hoof. Gimana brand lu ini? Masih berkembang kah? Atau udahlah gue pengen fokus ke konveksi aja atau gimana? Ya untuk saat ini mah udah, untuk jujur aja kalau untuk fashion distro sekarang udah, ya menurut aneh sih udah turun banget. Soalnya Turun, ya? kalau sendiri Indonesia kan pembajakan luar biasa. Ya kan ada merek yang udah brand-brand terkenal sedikit langsung dibajak. Harganya juga bener-bener ngebanting banget. Banting Yang banget. namanya orang Indonesia kan maunya murah. Ya kan maunya murah, bagus. Ya sekarang kasihan juga lah yang pengusaha-pengusaha yang punya brand asli. Ya pasti ya kalau dibilang mah ya geleng-geleng pastinya. Makanya aneh fokus di konveksi aja untuk saat ini. Kalau jadi kalau buat teman-teman yang masih bau main brand nih, tapi bisa dong bikin di sini dong, misal teman-teman. Bisa. Kalau untuk buat kalian yang mau usaha brand, ya kalau untuk saat ini saya sih nggak apa-apa sih kalau emang modalnya Iya. ada. Siapa Tapi tahu. kalau modal ngepres ya, kalau aneh saranin mendingan buka clothingan aja, belajar sablon. Belajar sablon. Iya, atau belajar administrasi aja lah. Sekarang kan udah zamannya online canggih. Sekarang kita bisa, misalkan kita punya usaha juga nggak mesti harus punya toko, bisa dilempar kan ke temen atau ke konveksi lainnya. Yang penting kita ngambil untung sedikit, yang penting kan jalan. Jalan terus. Nah jadi buat teman-teman tuh kalau yang mungkin udah buka clothingan, buka aja website atau tawarin ke teman-teman buka jasa sablon apa segala macam, nanti bisa aja lemparnya ke sini ke Istiqomah Industri. Oke bang, tips lagi nih buat teman-teman yang baru mau mulai, kan tadi udah lu kasih tips. Sekarang gimana sih caranya kita bisa bertahan atau balik lagi kayak sesuai nama brand lu Istiqomah. Nah kan masalahnya bisnis ya, kadang kita udah ngerasa ngedown dikit kayak tadi, balik lagi wah gue udah capek nih, udahan lah, atau ya udahlah gue paksa terus sampai jadi, atau gimana menurut lu? Ya kan tadi udah aneh bilang kalau usaha itu tergantung orangnya. Kalau orangnya udah ngedown duluan ya nggak bakalan jatuh itu usaha. Tapi kalau kita misalkan tahan banting ya insya Allah ya, dengan cara misalkan kita lagi begini nih, lagi covid begini kan, usaha kan orderan ya, namanya PT udah banyak yang libur, sekolah udah nggak ada yang masuknya juga belum jelas kapan. Ya kan, ya mau nggak mau kan yang bilang tadi mendingan banting setir dulu, tapi usaha jangan ditutup, tetap online terus, jangan sampai enggak. Ya terserah mau ada yang nanya, mau ada yang komen tuh urusan belakangan, yang penting kita usaha dulu dah, ikhtiar. Yang penting tetap promosi. Tapi ya yang punya Facebook atau punya website, punya Instagram, Twitter semua terus tiap hari. Tuh. Terus share. Masalah rezeki udah Allah yang ngatur. Intinya gitu. Mantap. Nah bang, kalau buat di Istiqomah Industri, lu bisa bikin apa aja di sini? Kalau untuk di sini sih apa aja bisa, yang penting ada sampelnya. Baju renang juga bisa kalau ada sampelnya. Tuh. Semuanya bisa, dari jaket, kaos, long sleeve, hoodie, PDL, bomber, ya kan, jaket baseball, celana, jaket baseball orang jadul. Pokoknya semua celana, seragam kantor bisa insya Allah. Bisa ya, yang penting ada sampelnya. Gitu. Masker juga bisa, apalagi sekarang masker lagi laku. Bisa masker. Kalau mau bisnis masker kain, masuk kontak. Nah bang, kalau mau ngubungin lu, alamat toko lu ini ada di mana sih? Kalau untuk store kami ada di SMK, depan SMK Yadika 13 Tambun. SMK Yadika 13 Tambun. Nah, Bekasi. patokannya gampangnya itu. Iya, tuh. pokoknya depan sekolah ada spanduk bikin kaos, jaket, sweater, dari itu situ. Atau kalau mau ke rumah bisa di Sumarekon, belakang Masjid Al Azhar Bekasi. Nah, rumahnya Sumarekon cuy.
Infonya gini aja, kalau misalkan mau nyari kontak, cari aja di Instagram Istiqomah, ada Kamikaze, ada Banio, pada lengkap deh semua, ketik aja. Di Google juga ada, udah semua ada. Pokoknya Kamikaze nanti, ketik aja. Pokoknya nanti kontaknya gue taruh di bawah sini. Oh. Oke Bang Tony, thank you banget. Semoga usahanya makin lancar. Amin, amin, amin. Aduh, mata gue kayak kelihatan. Maaf nih ya, suasananya berisik, namanya depan jalan kan, toko banyak motor, mobil lalu lalang. Banyak motor. Mending kalau mau dengerin pakai headset aja biar lebih Ya, jelas. pakai headset biar lebih jelas. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita bikin lagi part 2-nya kalau Bang Tony udah kasih book. Kalau emang lu suka sama video ini, lu kasih like, lu pencet tombol subscribe, jangan lupa loncengnya lo aktifin. Dan kalau emang video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman lo. Oke, jangan lupa di 1000 subscriber kita bakal ngadain giveaway 1 buah helm dari 14 Garage, helm vintage. Jangan lupa tuh 1000 subscriber. Jangan lupa ditonton, no skip. Thank you, gua Tommy Jo pamit. Thank you Bang. Woo!